Bayangkan, dari ruang-ruang kelas di kampus, seorang mahasiswa bisa melangkah jauh hingga ke kancah internasional. Itulah yang dilakukan oleh Kak Husna Nurul Azizah, sosok muda penuh semangat yang berhasil menjadi delegasi pada Changemaker Beyond ASEAN Excursion Batch 2 di Singapura dan Malaysia. Melihat mahasiswa Indonesia mampu berdiri sejajar, berkontribusi dan membawa semangat perubahan di forum internasional tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Lewat podcast ini, kita akan mendengar langsung perjalanan Kak Husna, mulai dari proses terpilih, pengalaman berharga yang ia dapatkan, hingga bagaimana kesempatan ini membuka jalan bagi karir dan kontribusi lebih besar ke depan. Halo sobat pendengar, selamat datang kembali di podcast kita. Nah, hari ini kita punya cerita yang luar biasa tentang seorang mahasiswa yang berhasil melangkah dari ruang kelas di kampus menuju panggung internasional. Dia adalah Kak Husna Nurul Azizah. Halo Kak Husna. Hai Kak. Nah, beliau merupakan delegasi muda Indonesia di Changemaker Your ASEAN Excursion Batch 2 yang berlangsung di Singapura dan Malaysia. Pengalaman ini bukan hanya kebanggaan pribadi, tapi juga bukti bahwa mahasiswa Indonesia mampu berkontribusi di level global. Yuk kita dengar langsung kisah inspiratif dari Kak Husna Nurul Azizah. Dengan saya, Francisco Nasution, dan Saya Rana Destiani. halo Kak Husna. Halo. Senang banget nih bisa ngobrol sama kakak. Kalau boleh perkenalan dulu dong Kak, pastikan sobat-sobat ini pada ingin kenal dengan kakak. Jadi sobat-sobat mau pengen tahu nih. Oke. Di saat banyak mahasiswa di semester 7 sibuk pengen lulus cepat, saya mahasiswa yang ingin memanfaatkan privilege sebagai mahasiswa untuk terus menambah pengalaman. Halo semuanya, aku Husna dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kalau ditanya jurusannya dari mana, aku dari jurusan Pendidikan dan Konseling. Akan 2022. Kak, kalau boleh tahu nih, perjalanan atau menuju delegasi kakak ASEAN, dan karena kakak ini kan lagi sibuk-sibuk banget ya, sibuk di akhir semester gitu, pasti fokusnya tuh ke skripsi gitu. Nah, gimana sih kakak tuh bisa nge-manage waktu kakak biar memberikan motivasi anak-anak muda di zaman sekarang? Oke, ini sebenarnya agak lompat ya. Iya. Langsung gimana cara manage-nya ya sih. Tadi ada mention lagi sibuk skripsi, tapi tetap bisa keluar negeri itu gimana sih manage waktunya? Manage waktunya lebih ke kalau kalian pernah nggak sih pengen sesuatu, jadinya kalau kalian udah pengen sesuatu kan bakal berusaha mengusahakan apapun biar sampai itu tercapai. Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi kayak prioritas pertama tetap pendidikan, tetap kuliah. Setelah selesai kuliah, kalian tahu tujuan atau keinginan selanjutnya adalah pengen keluar negeri. Jadi setelah yang prioritas pertama selesai, kalian akan melanjutkan prioritas selanjutnya, yaitu luar negeri. Persiapan ke luar negeri. Jadi cara manage-nya adalah kita tahu dulu prioritas kita tuh apa. Nah, Kak Husna, apa sih kesibukan kakak akhir-akhir ini? Kan kakak kan sibuk nih tentang skripsi mungkin ya, karena kakak kan semester akhir. Apa sih tips yang untuk kakak berikan kepada anak-anak muda dan Oke, benar-benar kayak semester akhir sih. iya betul banget. Emang sih, kalau ditanya kesibukannya apa, pertama tuh tetap pendidikan karena masih ada 1 matkul tersisa sama ada skripsi. Itu emang ada waktunya sendiri ya kapan harus menyelesaikan mata kuliah dan skripsi. Makanya aku menjaga keseimbangan itu kayak menjaga iman dan iman kayak misalnya ibadah, kita nggak boleh tinggal karena kita hidup nggak di dunia doang tapi persiapan buat di akhirat. Terus imun yaitu tetap olahraga. Jadi sesibuk apapun aku tetap berusaha untuk paling enggak 30 menit setiap hari buat olahraga. Biasa Ciko, olahraga apa yang biasa Kak Husna lakuin gitu? Nah, olahraga yang bisa dibilang santai tapi juga menyehatkan untuk badan gitu. Ya, itu banyak banget Ciko. Jadi kayak kalau orang-orang mikir olahraga itu berat, gak usah kayak gitu. Enggak, olahraga itu kayak kalian 10 menit jalan aja itu udah bentuk olahraga. Coba kalau pertanyaannya, biasanya aku olahraga apa sih?
biasanya, kayak yang dibikinnya apa aja, kayak sepedahan, sekalian jogging, atau juga, berenang, kayak gitu. Nah, aku suka banget olahraga yang buat aku happy, kayak enjoy kan, kalau enjoy bawaannya happy, kayak gitu. Kan juga gitu nggak sih? Iya bener Betul. banget Kak, apalagi kalau kita ngejalanin suatu hal yang kita suka, itu rasanya tuh bawaan tuh happy banget. Kan? Iya, Terus nangkep Gimana? iya happy banget. happy Sesuai tema banget kita sesuai nggak tema sih? yaitu dari kampus ke ASEAN, inspirasi perjalanan Kak Husna Nurul Aziza. Oke. Nah, Kak Husna pastinya kan butuh persiapan mental dan kemampuan yang cukup ya Kak ya. Jadi tuh menurut Kak Husna tuh apa sih tantangan yang Kakak dapatin selama mendaftar tuh? Tantangan yang aku hadapin selama mendaftar. Iya. Sebelum aku cerita soal tantangannya, boleh nggak sih aku cerita dikit soal apa sih program ini? Ih boleh banget. Boleh banget Kak. Iya. Kepo nggak sih sama program Ih ini? kepo banget Kepo Kak, banget kepo sih, Kak. banget. Iya, Iya. iya. Jadi, program ini namanya Changemaker, di lembaga namanya Changemaker Indonesia. Mereka tuh punya banyak program, salah satunya yang aku ikutinnya tuh namanya Caya ASEAN. Jadi Changemaker Indonesia dia tuh, ke studi banding ke kampus-kampus yang ada di 2 negara sekaligus, jadi nggak cuma di Malaysia tapi ASEAN, juga di Singapura, gitu. Itu kalian bakal, kunjungan nggak cuma ke 1, 2 kampus, tapi langsung 5 kampus dalam itu. Iya, pas aku baca itu, siapa sih yang nggak tertarik Iya, gitu iya. kan, langsung sampai 2 negara dan langsung 5 kampus. Jadi, pas itu aku langsung daftar, tantangannya pasti banyak banget, kayak kan pernah nggak sih kayak daftar ada ketentuan-ketentuan, padahal tuh kita langsung minder, Iya. kan, kayak, "Aduh ini susah banget, aku bisa nggak ya?" Tapi kayak, ya udahlah kita coba aja dulu. Nah Kak, jadi kamu tuh ada lihat di sosmed Instagram itu kan di Instagram BEM sama di Prodi BK itu tuh kakak tuh mengikuti program ya kak ya yang sampai ke luar negeri. Bisa dong kakak jelasin program itu program apa yang kakak ikutin? Oh, udah sampai Instagram. Iya kak, lewat gitu. Oh my god, itu kayak detail banget. Iya, soalnya itu agak itu program namanya CASEAN, Changemaker yang diadain sama lembaga Changemaker Indonesia. CASEAN itu apa ya, program sederhananya itu program studi banding. Kalian tuh akan mengunjungi kampus-kampus di luar negeri, nggak cuma di Malaysia tapi juga sampai ke Singapura. Kayak kita langsung 2 negara. Terus selainnya lagi itu nggak cuma 2 kampus. Itu programnya lebih ke studi banding dan itu tuh, 5 hari, 2 negara, 5 kampus dan kita ketemu sama orang-orang keren, orang-orang berpelu dari berbagai daerah di Indonesia. Itu nggak ada batasan umur, guys. Kemarin aku ketemu dari anak sampai satu SMA, wow, Wow. sama ada yang udah lulus SD. Berarti nggak ada batasan gitu ya kak? Iya, karena ini juga kalau mau ikut bisa tahu. Oh, nah kan Kakak tadi lagi bahas tentang Kakak, ke 5 kampus ya, Kak. Nah, boleh tahu nggak sih, Kak, 5 kampusnya apa-apa aja kalau Kakak ingat gitu? Enggak sampai inget banget karena itu sangat berkesan. Iya, pasti. Hitung-hitung pertama ada NUS. Oh, oke, NUS. Kan kita nggak NUS itu apa? Apa sih, Kak? NUS tuh, NUS itu National University of Singapore. Terus ada ke University Malaya, ada UNIKL, University Kuala Lumpur. Terus keempat ada UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, UKM. Terakhir ini dia swasta, dia USM, jadi University Science and Management kayak gitu. Banget guys, Iya, banyak banget. Kamu hebat-hebat lagi. Iya. Jadi kayak Nah terus nih, Kak, Kakak dapat informasi tentang program ini dari siapa? nice question. Aku dapat informasi dari siapa? Fun fact. Jadi awal mula ini nggak apa-apa cerita dari awal. Iya, nggak apa-apa banget, Kak. Iya, iya. Oke. Jadi awal mulanya waktu itu di semester 5 ada kesempatan kan magang di perbatasan Mempikong Indonesia Malaysia. Ketemu sama di sana tuh ada guru, ternyata dia alumni pendidikan pendidikan kimia di FKIP juga.
Jadi dia tuh sebelumnya udah pernah ikut programnya. Terus dia ngeliat ini seru banget, semua orang harus nyobain. Jadinya di situ, eee, cutting kita, namanya Kak Tiara. Kak Tiara tuh ngeracunin, "Ayo cobain ikut, harus nyoba sih soalnya seru banget," gitu kan. Awalnya kayak, "Oh ya udah," gitu kan, lewat doang. Sampai akhirnya programnya tuh lewat beneran di TL, lewat terus, terus kayak, "Apa daftar aja ya?" Kayak gitu kan. Akhirnya daftar deh gitu. Pas lihat pendaftarannya kayak, "Oh yalah," gitu. Pas lihat ketentuannya tuh kayak, "Aku bisa nggak ya?" Kalian pernah kayak gitu nggak Dulu sih pas pernah lihat banget Kak, betul Kayak betul. udah down duluan gitu Iya, pas lihat syarat-syaratnya gitu. kalau share-share itu udah gangguin aku bisa nggak ya? Mana ini pertama kali kayak gitu. Terus kayak kata Fatira coba aja dulu siapa tahu lolos gitu kan kayak karena emang jiwanya suka mencoba-coba. Jadinya cobain aja. Terus apa pertama itu adalah isi G-form kan, Google Form ditanya kayak perkenalan diri kalian, terus ditanya juga karena ini studi banding, ditanya di Malaysia tuh kamu mau ke kampus apa sih kayak gitu. Nah, gara-gara pertanyaan itulah aku jadi harus searching kan, searching yang kayak, di Malaysia tuh ada kampus apa aja ya yang sesuai sama prodi aku, di prodi aku tuh ada di kampus apa aja kayak gitu. Dari kampus itu, aku tertarik nih buat masuk ke univ itu kayak gitu. Akhirnya gara-gara itu aku searching, aku dapet, aku masukin ke Gform itu. Pokoknya berusaha sebaik mungkin ngasih jawabannya di Gform itu. Pas di-submit, nunggu kan, nunggu pengumuman, alhamdulillah aku lolos. wis keren banget. Tapi itu baru tahap pertama guys, masih ada tahap selanjutnya kan kalau kan biasanya tuh awal Wow. itu menegangkan banget. Nah, di sesi wawancara tuh Kak, apa sih yang menurut Kakak berkesan banget, yang buat Kakak tuh jadi kayak, "Oh my god, takut banget, tegang banget," kayak gitu? Iya, itu pasti takut banget. Kayak gitu aja aku kayaknya udah kayak, "Kamu mau ke mana? Terus apa yang kita dapat?" Tuh bikin takut kan. Awalnya pas wawancara tuh kayak pede aja gitu, oh udah biasalah wawancara di Hima UKM kayak gitu. Ternyata pas diwawancara ditanyanya, "Apa tuh Mas?" Kayak jadinya kita harus mikir ya, aduh apa sih value yang bisa kita bawa ke mereka sehingga mereka tuh mau nerima kita kayak gitu. Awalnya bingung banget gimana jawabnya, cuma alhamdulillah di situ di Zoom-nya, room Zoom-nya itu kita berlima, aku dapet tuh urutan ketiga. Wow. Jadi aku kayak orang-orang udah pada jawab, aku udah bisa dapet contekan gitu. Oh mereka jawabnya kayak gini, aku ambil gitu, aku ambil jawabannya mereka berapa, terus aku mix gitu, aku kombinasikan sama jawaban aku, akhirnya dijawab kayak gitu. Sebenarnya agak pesimis ya sama jawabannya, karena terlihat di situ aku yang paling gugup kayak gitu. Tapi ya udahlah kita udah mencoba kan, Iya, kita udah mencoba. Yang penting mencoba gitu. Jangan, sisanya urusannya sama yang di atas. Betul banget. Nah Kak, karena program ini tingkatannya internasional ya Kak, bahasa apa sih Kak yang biasa digunain? Kan karena anak zaman sekarang nih minus banget di bahasa Inggris ya, Oh iya. dan bahasa-bahasa lainnya. Kalau boleh tahu bahasa apa? Sebenarnya, eee, kalau ditanya bahasa apa yang digunain, bahasa Indonesia juga mereka tuh di lembaga Changemaker ini, mereka tidak mewajibkan kita untuk bisa bahasa Inggris. Cuma kalau kalian bisa bahasa Inggris itu akan sangat Ipin. Cuma Banget. Kalian belajar kan bahasa Melayu Iya, itu iya. kalian banget kayak gitu kayak gitu. Lumayan mudah lah Iya. bahasanya kan udah dikuasai sedikit gitu. Udah loh guys. Terus Kak, kalau untuk pendaftarannya itu dipungut biaya enggak ya Kak? Nah, pertanyaan bagus. Untuk pendaftaran itu dipungut biaya karena kita kan akan melewati tahap-tahap ya wawancara, di mana kita tuh menggunakan jasa mereka, mereka tuh meluangkan waktu mereka, tenaga mereka untuk mewawancari kita. Jadi emang ada biaya pendaftarannya. Ini tuh lembaga yang pertama yang aku ikutin. Tapi setelah ikut lembaga ini kan aku jadinya searching banyak lembaga yang lain. Menurut aku ini lembaga yang paling terjangkau dibanding lembaga lain.
aku berani karena emang aku lihat harganya gitu loh. Di lembaga yang aku ikutin, biaya pendaftarannya tuh 80.000. Nah, lembaga lain itu tuh mau 100 sampai 110.000 kayak gitu. Jadi kayak makanya aku berani daftar karena biaya pendaftarannya masih masuk akal, 80.000 kayak gitu. Itu biaya pendaftaran ya. Kalau biaya untuk kalian lolos kegiatan lagi itu ada biaya lain gitu. Lumayan lah kan Iya. gitu. Kak, boleh tahu nggak sih benefit apa yang Kakak dapat nih dari Kakak mengikuti program ini gitu? Iya, Mbak. Sebutin dong, Kak. Banyak banget ya itu yang dapat. Yang pastinya kayak selama ini kan cuma bayang-bayang doang. Malaysia tuh kayak gimana sih, Singapura tuh kayak gimana sih. Pas datang di sana itu rasanya kayak wah, akhirnya aku melihat langsung apa yang selama ini aku lihat di internet. Yang benefit yang aku dapat pasti pengalaman itu karena aku menyaksikan langsung kayak gitu kan. Terus benefit yang secara tidak langsung adalah ketemu orang-orang keren dari berbagai daerah di Indonesia, ketemu dari situ. Kayak tau nggak, kalian pernah nggak sih kalian di satu forum yang kalian kumpul di situ, mereka tuh tanpa harus menjelaskan value mereka apa, kalian tuh bisa tahu oh, mereka tuh bervalue dan mereka tak, kalian tuh jadi tahu kita ngumpul di sini karena kita punya value yang sama. Pernah nggak? Pernah banget kayak aura itu keluar gitu loh ya, Kak. Tanpa kita ngasih tahu kalau kita apa dan apa kelebihan kita. Nah, secara nggak langsung. Iya. Ya gitu sih benefitnya. Selain benefit dari jaringan yang se-Indonesia itu, terus dapat pengalaman yang unik-unik, ada juga ke tempat wisata. Untuk bang, 5 hari itu kakak ke berapa tempat wisata? 13 tempat. Wow. Sayang banget, kayak di Singapura aja keempat gitu kan. Kita ke klien tahu yang Singapura itu, Iya. Tahu. nah ke situ itu wajib sih. Tempat wisata apa yang menurut Kakak tuh berkesan banget sama teman-teman di sana? Tempat wisata yang berkesan banget. Nah itu, lagi ya aku belum. Salah satu deh, Kak. Yang paling kakak suka gitu. Iya. Yang paling aku suka Ya Allah. Kenapa itu supermarket, Kak? Apa yang Kan banyak banget nih wisata yang luas gitu, apalagi di Malaysia sama Singapura. Kenapa harus supermarket gitu? soalnya bisa beli coklat yang banyak. Cewek banget ya, Kak ya. Kayak belanja gitu. Tapi ya, konser supermarketnya karena kita hunting promo, nanti kita di tempat tulis tuh ada banyak promo gitu. Terus suka banget sih kayak ini murah jadinya belanja gitu. Kan beneran banyak banget tempat wisata yang kita kunjungi. Ada tempat aku lupa namanya tapi itu kayak tempat wisatanya orang Buddha gitu, kuil gitu, gede. Ada banget tempat wisata di Singapura tuh ada ya ke Lion itu, terus habis itu ke eh, Garden by the Bay, terus ke market, Bugis Market, itu tempat wisata yang ada di situ pun. Terus kalau di Malaysia itu banyak banget kita ada kok. Iya banget, tapi yang paling berkesan adalah marketnya ya emang. Terus kan marketnya paling coklat. emang sebanyak itu ya kak coklatnya itu dibanding coklat Indonesia? Iya, nggak tahu sama coklat. Nah, betul topik ya, Kak. Karena Kakak di program ini memilih negara Singapura dan Malaysia. Boleh nggak sih, Kak, kita memilih negara lain kayak gitu? Oh, pertanyaan menarik. Ini kalau saya pilih negara yang lain, bisa. Kita tuh bisa milih ke negara lain itu sesuai sama lembaganya. Jadi kalau Changemaker sendiri itu masih jangkauannya masih di Singapura sama Malaysia. Tapi kalau kalian emang pengen nyoba kayak ke Jepang, ada juga pernah lembaga yang bawa ke Cina, terus ada juga ke Brunei kayak gitu atau ke Thailand itu tuh bisa banyak guys. Di Indonesia tuh ada banyak banget lembaga yang ada di gini. Tapi tergantung kayak gitu. Kayak kemarin aku juga ikut juga daftar lembaga yang adanya ke Jepang. Doain habis ini aku juga mau dicobain Amin, amin banget. yang ke Thailand juga. Amin. Kayak gitu. Jadi kayak banyak banget negara-negara lain, tapi itu sesuai lagi sama lembaganya. Ada YLEC, ada IMIS, banyak lembaga di Indonesia. Dan mereka rata-rata sudah punya legalitas. Jadi kayak dari sini dia Wah, menarik banget nih, Kak.
Bisa nggak sih kakak ceritain nih, gimana kakak bisa kepilih sebagai delegasi Change ASEAN? Dan apa yang buat kakak termotivasi untuk mengikuti program ini? Apa yang buat aku termotivasi ikut program ini tuh awalnya tuh emang mau cari pengalaman aja kan, karena udah nih di Kalbar udah nih aku pengalamannya. Gimana kalau aku coba ke luar negeri, awalnya mau cari pengalaman doang. Cuma melihat tanggalnya itu tuh di tanggal 26 Mei. Kamu ingat gak tanggal 26 Mei itu hari pertama UAS? Iya, bener banget lagi. Iya, iya, iya. Iya, itu tuh hari pertama UAS. Jadi kayak aku baru pergi dengan orang-orang UAS. Jadi mau nggak mau aku harus menyelesaikan UAS aku sebelum orang-orang. Iya. Itu yang jadi motivasi aku pada akhirnya. Jadi kayak aku motivasi aku ikut itu jadinya kalau kalian sudah merasakan semester 6 tuh sangat seru banget. Terus saya biar cepet-cepet selesai. Jadi kayak itu motivasi aku sebagai jadinya self reward setelah melewati semester 6. Kalian harus coba ya. Habis nggak sih karena kita cobain Harus banget. Kita harus melewati proses nggak sih? Kita kan baru semester berapa? dari semester 3 Ya. masih Iya. semester 3 Kalian harus cobain. Nah kak, kan pengalaman kayak gini tuh menguras energi dan mental nggak sih? Ya, kita tuh bakalan kekuras itu. Men, kita kan banyak berinteraksi sama orang-orang luar. Gimana kakak bisa mengimbangi mereka dengan mental aku lagi capek gitu menemuin orang-orang ramai. Kayak mau introvert atau extrovert kita pasti punya batas energinya sih. Iya, ya, butuh waktu sendiri. Iya kan, kalau Ciko introvert Nah, kalau dari Cikonya sendiri tuh Kak, kalau Ciko sebenarnya Ciko tuh introvert, tapi tuh yang lain tuh bilangnya Ciko introvert, jadi nggak tahu juga sih, tergantung juga orang memandang kita gitu. kalau aku nih bisa dibilang kak kayak ekstrovert, cuman se-ekstrovert pun kita butuh waktu sendiri nggak sih? Kayak kita tuh ketemu orang ramai, lama-lama kekuras nggak sih energi kita tuh? Harus ya. Iya, kita harus charger dulu energi kita kayak gitu. Nah, bisa dibilang kayak gitu sih kak. itu kayak ambivert gitu kan sih. Iya, iya. Jadi kayak apapun kita yang sama extrovert kita pasti butuh sendiri. Cuma kalian di luar negeri cuma 5 hari, yakin mau menyendiri. Enggak sih, enggak. kayak harus dipikir-pikir lagi gak sih kayak ini bro. Ini aku cuma 5 hari di luar negeri. Nanti dulu deh sendirinya. Yang bikin happy adalah di sana tuh kita tuh emang full kegiatannya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu benar-benar di luar kayak kita ke kampus kayak gitu. Malamnya itu kita emang full di tempat apartemen, tempat tinggal kita di apartemen. Nah, itu kayak cewek mau rugi di luar negeri cuma di apartemen doang. Iya, Akhirnya yang bikin aku senang adalah waktu aku di change fair kemarin, seharian tuh otak aku keisi, pas malamnya hati aku yang keisi. Nah, karena aku satu kamar sama orang-orang keren juga. Wah. Banyak satu rumah aku yang satu anak S2 ITB. Wah. Yang satunya duta genre. Jadi kayak mereka juga punya pemahaman yang luas banget. Iya. Kita akhirnya ngobrol gitu, kita sharing, terus kita kayak misalnya kita habis dari kampus ini nih, terus kita review kita setiap malam habis dari kegiatan seharian, malamnya kita review apa sih yang kita dapat hari itu. Jadi nggak cuma otaknya keisi, tapi hati kita juga keisi. Dalam banget sih kata-katanya. Nah kak kan lagi ngebahas apartemen dan segala macam. Kakak di sana dibiayain atau pakai uang pribadi? Next question. Di sana itu kita emang ada bayar biaya yang sangat kalau lembaganya. Itu ada tingkatannya guys. Ada fully funded, partial funded, sama self funded. Fully funded itu full dibayar sama lembaganya. Jadi kalian benar-benar gratis dari kalian keluar rumah sampai masuk rumah itu mulai gratis. Beneran. Bawa sendiri satu perlengkapan pribadi. Iya bener banget, itu enak banget kalau udah fully funded. Kedua ada partial funded, kalian cuma bayar sekitar itu kisaran 6 juta. 3.600.000 itu full semuanya. Dari makan 3 kali sehari, penginapan 5 hari berturut-turut, terus transportasi
AC bus full AC, sama tempat wisata kayak gitu. Semuanya itu dibayarin. Contohnya ada self-tournya sendiri kan. Jadi kayak bayar sendiri full. Itu kisaran 6 juta gitu. Terus gimana tuh apartemennya? Seru banget. Soalnya apartemennya tuh di tengah-tengah kota, guys. Terus pemandangannya bagus banget. Bagus banget kayak sebelah kanan itu rel kereta lewat, bunyi juk-juk-juk-juk. Terus sebelah kirinya mall. Ya beneran kayak kalau ke mall tinggal jalan kaki. Itu udah banget. Iya kan? Tapi kayak gak ada waktu buat menyendiri kan sih waktu yang habis sendiri. Cobain deh. Harus Harus banget. banget sih. Ya, jadi Cika. Jadi kalau dari sisi karir Kak, apa pelajaran yang paling penting yang bisa Kakak ambil? Karena pengalaman yang aku dapat di internasional ini banyak banget, gak cuma dari sisi karir, banyak banget, benar-benar banyak. Kemarin aku bahkan ada sempat ngelis dari ekonomi ada, dari pendidikan ada, sama sosial juga ada. Buat Boleh banget. banget. jadi dari pendidikan dulu. Karena kemarin emang fokusnya ke kampus ya. Jadi kita benar-benar ngerasain kampus-kampus terbaik tuh kayak gimana sih kayak gitu. Yang berkaitan sama karir itu adalah mereka tuh keren. Ada universitas UKM. Ya kita kalau masuk universitas biasanya dites kan dari lulus atau enggak kita pas. Terus kalau di Pak, kalian tuh langsung ikut kelas, ikut 1 semester. Beneran bisa kok. Karena di tesnya pas di UAS. Biasanya dilihat dari CV-nya, dari kalau kalian S2 dilihat dari IPK S1-nya berapa, nilai waktu SMA-nya berapa, kayak gitu. Nah, itu ada universitas kayak gitu. Terus ada juga UNIKIL, Universitas Kuala Lumpur, itu kayak UNJ. Jadi itu emang universitas yang fokusnya langsung menghasilkan hasil kerja. Kayak Wow. banget. Semuanya. Itu semuanya langsung fokus ke pekerjaan. Kita prepare itu. Kalian tahu kenapa fakultas atau universitas sangat apa ya, memperhatikan detail-detail soal pembelajaran? Kalian tahu nggak itu awalnya dari mana? Dari dukungan pemerintah. Jadi kayak pemerintah Malaysia itu sangat mendukung pendidikan, apalagi universitas-universitas. Dari pemerintah sendiri udah mendukung, pas di universitasnya mereka tuh tinggal menuangkan apa yang mahasiswa butuhin kayak gitu. Jadi kayak bayangin fasilitasnya aja udah sampai sebagus itu. Kayak tadi kan teknik perkapalan, pesawat kayak gitu kan mereka punya pelabuhan dan landasan sendiri. Sudah lupa ada bagian ekonomi dan bisnis. Satunya adalah aku kemarin kesempatan hadir dapat ke kampus ekonomi dan bisnis. Kampus mereka ada di dalam mall. Wow. Dalam mall. Real kayak kalian buka pintu kalian bakal berbau darah. Seru banget kan? Seru banget. Seru banget. Saya banget sekalian harus cobain sih. Karena itu benar. Itu mungkin sisi negatifnya adalah anak-anak jadi gampang beda. Ya ada sisi positif yang kita ambil adalah mereka langsung nyemplung ke lapangan. Mereka langsung ngerasain langsung bisnis ini seperti apa, kayak gitu kan. Jadi bisa dilihat pendidikan di Malaysia itu sangat penting. Jadi wajar kalau tiba-tiba tahun depan mereka udah jadi negara Pas kan di luar negeri Kak. Nah, kan pendidikan di luar negeri ini didukung banget oleh pemerintah. Berarti menunjukkan bahwa pendidikan itu benar-benar penting nggak sih Kak untuk kemajuan suatu negara. Tapi teman-teman di Indonesia pendidikan malah dijadikan beban negara. Wow, ini pembahasan berat banget nih di luar topik ya karena kita ngebahas Kak khususnya pergi ke luar negeri. Nah, kebetulan membawa juga unit. Jadi kita ngebahas juga pendidikan-pendidikan yang ada di luar. Jadi kayak di sana saking dikenalinya cukup ditahu saat namanya unik, kita tuh jadi ada gambaran dan jadi tertarik buat ngelanjutin karir kita ke jenjang kayak next.
Mereka punya banyak banget jenis-jenis. Tinggal kitanya aja nih mau atau enggak buat ngelaluin tahap. Ih, jadi motivasi Kak Usna banget nih ya Wah. kalau mau ke luar negeri. Nah Kak, ngebahas soal motivasi, apa sih yang bisa Kakak berikan motivasi untuk anak-anak muda zaman sekarang nih? Karena tuh Kak, anak-anak muda zaman sekarang kebanyakan malas banget ngeliat list-list yang harus didaftarin buat ikut-ikut program, lomba, or yang lain-lainnya. Nah, gimana Kak Husna dapat memberikan motivasi? Ini mencoba itu kan. Oke, motivasinya adalah semua kayak dunia ini kan emang semuanya akan terasa berat sebelum kita mencoba tapi Betul, betul. kayak tadi pas dulu berangkat podcast kayak aduh berat ya ini podcast bisa nggak ya tiba-tiba kita ada di penghujung acara aja jadi semua akan terasa berat sebelum kita mencobanya cuma motivasinya adalah guys kita nggak perlu buat kita nggak harus jago dulu sebelum kita mencoba jadi cobain aja dulu nanti kalian bakal tahu juga kayak gitu. Kita tuh nggak perlu kita nggak perlu jago kayak kalian tadi mau studi banyak keluar negeri kita keburu insecure dulu aku nggak bisa bahasa Inggris aku nggak punya pengalaman apa-apa terus bukan berarti itu jadi hambatan kalian jadi kalian nggak melangkah coba aja dulu karena dengan kalian berani mencoba itu udah menjadi selangkah lebih maju dibandingin kok takut mencoba. Ingat tuh teman-teman. Wah, luar biasa banget nih dari narasumber kita, Kak Nurul. Oh tidak Aziza. Ya Allah. namanya panjang banget sih terima kasih sudah mau menghafal. Nah, terima kasih untuk Kak Husna yang sudah berbagi pengalaman, cerita-cerita yang menarik. Tentunya inspiratif banget untuk kaum-kaum muda seperti kita ya, Iya, Rana. betul banget. Nah, semoga perjalananmu bisa jadi pemantik semangat bagi banyak mahasiswa Indonesia lainnya untuk berani melangkah keluar dari zona mimpi dan berkontribusi bagi Nah, saya Francisco Wilson Nasution. saya Rana Destriani. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, shalom.